kita laksanakan tanya jawab ataupun request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menjelaskan tentang persyaratan untuk masuk di TNI. Nah, di persyaratan ini ada 4. Yang pertama adalah persyaratan umum, yang kedua persyaratan lain, yang ketiga persyaratan tambahan, yang keempat persyaratan khusus. Nah, maksud saya membuat video ini untuk informasi kepada generasi muda yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang TNI. Nah, setelah itu saya juga memotivasi dan memberikan edukasi berkaitan tentang rekrutmen atau tentang TNI, sehingga dapat memberikan semangat dan dorongan yang kuat untuk generasi muda dalam mencapai cita-citanya. Sebelum saya menjelaskan tentang persyaratannya, saya akan memberikan informasi bahwasanya video ini bisa kita laksanakan tanya jawab ataupun request tentang penjelasan berkaitan rekrutmen ataupun tentang TNI dapat ditulis di kolom komentar, dan juga di like, subscribe agar tidak tertinggal informasi atau update terbaru dari channel kami. Saya akan menjelaskan untuk di persyaratan umum. Persyaratan umum yang pertama yaitu berwarga negara Indonesia. Kita ketahui bahwasanya kita sudah merupakan warga negara Indonesia, sehingga semua orang tidak kesulitan untuk persyaratan yang pertama ini. Terus yang keduanya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita sudah mempunyai agama dan tidak ada kesulitan untuk di poin kedua. Yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini juga tidak ada kendala untuk di poin ketiga. Keempat, yaitu tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di poin keempat sini saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya kita dapat mengetahui tentang catatan kriminalitas. Kita dapat ke kantor polisi sehingga kita bisa mengurus yang namanya surat SKCK. Pengurusan surat SKCK ini bisa dilaksanakan di polsek terdekat. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Yang poin kelima ini untuk sehat jasmani dan rohani tentunya sehat di bidang kesehatan maupun di kebugaran serta tidak berkacamata atau mata tidak minus. Di poin ke-6 yaitu tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, di poin ke-6 ini tentunya semuanya berhak menjadi seorang prajurit. Kita bisa mengetahui untuk poin ke-6 ini apabila kita mengurus pendaftaran, dan setelah itu akan dijelaskan di tempat pendaftaran tersebut, sehingga poin-poin yang persyaratan umum ini sebagian besar tidak ada kendala. Lanjut kita ke persyaratan lain. Di persyaratan lain yang pertama yaitu laki-laki atau perempuan bukan merupakan anggota TNI atau mantan anggota TNI ataupun juga PNS TNI. Jadi di poin pertama ini untuk perekrutan TNI tidak boleh mantan dari TNI ataupun anggota atau PNS dari TNI, sehingga betul-betul orang yang baru lulus dari sekolah yang berkeinginan menjadi TNI bisa mendaftar di situ. Yang kedua, berijazah minimal
SMA, MA, atau SMK, baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan dengan persyaratan nilai rata-rata sesuai dengan pendaftaran masing-masing. Maksudnya ini apabila mau mendaftar catar berarti ada rata-rata nilai dari jasa yang sesuai dengan standarisasinya, karena setiap tahun dan setiap pendaftaran akan berubah-berubah. Jadi apabila ada yang ditanyakan nanti ditulis di kolom komentar saja. Di poin ketiga terdapat persyaratan belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Jadi untuk mendaftar TNI persyaratannya yaitu belum kawin. Yang keduanya mempunyai ikatan dinas selama 2 tahun tidak melaksanakan perkawinan. Setelah ikatan dinas 2 tahun untuk prajurit boleh melaksanakan nikah atau kawin. Yang keempat, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. Di poin keempat ini contoh pembukaan pendidikan di tanggal 1 Agustus 2021. Misalkan 1 Agustus 2021. Jadi pada saat tanggal 1 Agustus 2021 untuk umur sekurang-kurangnya atau paling minim yaitu 17 tahun 9 bulan dan untuk setinggi-tingginya atau maksimal 22 tahun pada tanggal 1 Agustus itu. Jadi apabila kurang atau lebih dari persyaratan ketentuan yang berlaku, saya sarankan agar dipaskan terlebih dahulu, setelah itu mendaftar. Terus yang kelima, memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm untuk laki-laki, 157 cm untuk perempuan, serta memiliki berat badan yang seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Jadi untuk berat badan dan tinggi badan ini ada pengukuran namanya indeks ideal untuk calon prajurit TNI, sehingga untuk tinggi dan berat badan harus ideal, untuk laki-laki 163 dan untuk perempuan 157. Yang keenam, bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun. Itu persyaratan yang berlaku, yang mutlak. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada poin ketujuh ini nanti setelah melaksanakan pendidikan, selesai melaksanakan pendidikan akan dibagi penempatan. Jadi nanti setiap prajurit atau calon TNI akan diberikan angket, di mana angket itu akan diisi untuk kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di poin ke-8 yaitu harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan. Jadi di poin ke-8 itu inilah tahap-tahap tes yang harus dilalui oleh peserta, mulai dari tes administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, dan psikologi. Dan di video ini saya hanya menjelaskan sebagian besar saja. Untuk secara mendetailnya akan saya jelaskan di video saya yang berikutnya. Mulai dari tahapan administrasi itu bagaimana, kesehatan itu bagaimana, jasmani itu bagaimana, mental ideologi bagaimana, dan psikologi bagaimana. Untuk tambahan lagi, untuk yang mendaftar catar, ada tes yang dinamakan dengan akademi, dan saya akan jelaskan bagaimana tes akademi itu juga. Lanjut ke persyaratan berikutnya, yaitu persyaratan tambahan. Persyaratan tambahan ada 6. Yang pertama, harus ada surat persetujuan orang tua dan selama proses penerimaan prajurit tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama.
dalam bentuk apapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi di poin pertama ini harus ada persetujuan dari orang tua untuk proses penerimaan prajurit TNI. Nanti ada selembar kertas diberikan, ada yang namanya surat persetujuan orang tua, dan tidak ada interferensi terhadap pihak penerima atau penyelenggara latihan. Dua, orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari kecamatan. Jadi kalian yang tinggal dengan wali, tidak dengan di orang tua atau diwakilkan, harus ada persetujuan surat dari kecamatan yang mengesahkan tentang wali tersebut. Poin ketiga, bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud. Jadi kalian harus melaksanakan legalisir dan surat keterangan dari Kemendikbud bahwasanya untuk ijazah dari negara luar negeri atau di luar naungan menjadi sah. Yang keempat, tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Jadi di poin keempat ini sudah jelas bahwasanya apabila ingin mendaftar TNI jangan pernah sekali-sekali bertato atau bertindik. Poin kelima, bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus atau dikeluarkan dari Dikma jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Jadi di poin kelima ini, apabila melaksanakan tes ataupun ingin masuk di TNI, jangan pernah sekali-kali melaksanakan KKN. Karena apa? Apabila ditemui melaksanakan KKN dan yang bersangkutan sedang melaksanakan pendidikan, maka secara otomatis akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan dan dicoret namanya, dan untuk kemudian hari tidak bisa mendaftar lagi. Yang keenam, memiliki kartu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Aktif. Lanjut ke persyaratan khusus. Yang pertama yaitu memenuhi persyaratan pemeriksaan uji sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tes ada yang namanya nilainya. Apabila lulus pemeriksaannya dan dinyatakan lolos, maka akan masuk ke lembaga pendidikan sesuai dengan tahapannya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Di persyaratan khusus kedua yaitu ditegaskan bahwa TNI AD tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses perekrutan. Jika ada permintaan transfer, dapat dipastikan itu adalah penipuan dan diharapkan melapor ke panitia terdekat. Jadi saya sarankan apabila kalian mendaftar, setelah itu ada dari pihak atau oknum yang berusaha untuk meminta transfer, berusaha untuk meloloskan dengan cara apapun, saya sarankan tidak percaya. Karena sudah dijelaskan untuk persyaratannya, sudah tertera di atas, sudah saya jelaskan juga. Semuanya sesuai dengan tahapan dan standarisasi yang telah ditentukan. Itu tadi 4 persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang TNI. Apabila kurang jelas tentang video saya, dapat ditulis di kolom komentar. Dan apabila ingin mengetahui tentang informasi apapun itu, dapat request di kolom komentar juga. Untuk generasi muda yang mempunyai cita-cita menjadi TNI, tetap semangat, jangan pernah ragu. Negara dan bangsa menanti. Dharma Bakti.